sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Widi, selaku Wakil Dekan Akademik Bidang Kemahasiswaan. Kepada Pak Widi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini kadangkala sinyal di kota gede tidak segede kotanya, jadi mohon maaf kalau nanti tidak stabil. Jadi adik-adik semuanya, jadi sebelumnya ini ada Ibu Kaprodi, Sugeng Siang Bu Kaprodi, dan barangkali ada staf dari akademik juga bergabung di sini. Adik-adik semuanya yang berbahagia. Yang pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah sehingga kita bisa bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, kalaupun ada yang nembe nandang gerah, sakit, mudah-mudahan sakit itu segera diangkat dan diberikan kesembuhan kembali. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya menyambut baik diadakannya acara ini sebenarnya tadi juga sama Bu Irma sempat saya kapan ya ketemuan sama adik-adik ya, gitu. Ternyata sudah malam, alhamdulillah saya senang sekali ada acara ini untuk saling mengenali ya, saling mengenali antar kita, karena saya juga mungkin banyak yang belum kenal ke adik-adik dan sama adik-adik mungkin banyak belum kenal ke saya juga. Nama saya Widi. Barangkali banyak yang baru bertemu secara online, bahkan ada yang belum bertemu sama sekali. Jadi untuk kampus Merdeka Belajar ini, ya kita sama-sama belajar. Ini hal yang baru buat adik-adik, dan bagi pengelola, ya saya jadi wakil dekan pun juga baru ya, juga belum lama, itu juga baru belajar juga. Mari kita belajar bersama untuk kemudian mendapatkan manfaat dari konsep belajar merdeka belajar kampus merdeka ini. Harapannya nanti ini dari pengelola barangkali nanti akan ada penjelasan-penjelasan terkait apa dalam akomodasi konsep merdeka belajar ini. Tapi mungkin secara singkatnya saja yang saya sampaikan sebagai sambutan ya. Kita sebagai Fakultas Kehutanan nyengkuyung mangayu bagyo mendukung adanya program ini. Tentu ini adalah program yang baik. Adapun kok nanti baru ada beberapa bagian yang terakomodasi, itu adalah bagian dari proses. Semuanya masih dalam tahap yang awal. Masih sempurna. Masih perlu perbaikan-perbaikan, dan juga tentunya dukungan dari adik-adik, masukan dari adik-adik nanti seperti apa. Kok nanti ternyata apa yang disampaikan oleh Grebek, ya, Grebek Merdeka Belajar dari pusat dengan berbagai macam program, kok masih ada atau barangkali banyak yang belum kompatibel dengan ekuivalensi kurikulum atau apa, itulah bagian dari proses itu. Nah, nanti sedikit demi sedikit berangsur-angsur akan kita sesuaikan. Ya, tentunya Ibu Kaprodi, Pak Sekprodi dengan tim MBKM dari Prodi S1 sudah punya rumus-rumus jitunya nanti untuk menginisiasi, mengawali program kita ini. Nah, jadi ya saya ulangi lagi harapan saya mudah-mudahan kita bisa belajar bersama untuk mengambil manfaat ini dan sukses untuk adik-adik semuanya, sukses untuk Prodi dalam mengawal Merdeka Belajar. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Widi atas kata sambutannya. Lalu ada kata sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Danis, selaku Ketua LEM FKT UGM. Kepada Mas Danis, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon izin ya, Pak Widi, Bu Ema, dan Bapak Ibu sekalian yang dari Prodi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketersediaan dari Pak Widi selaku Adek dan Bu Ema, dan barangkali ada Sekprodi dan beberapa perangkat di akademik untuk menghadiri acara ini. Dan sebenarnya
acara ini berawal dari keresahan kita, karena memang di awal semester ini ada banyak sekali program dari Kampus Merdeka, dan banyak juga yang bertanya-tanya bagaimana sih mekanisme yang ada di kehutanan itu sendiri, itu Bapak dan Ibu. Dan di sini sudah hadir dari beberapa angkatan, ada yang dari 2019, ada yang dari 2018, 2020, dan bahkan ada yang dari 2017. Itu Bapak Ibu. Dan mungkin sekiranya saya juga memohon untuk teman-teman mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa sekalian, untuk nantinya juga dapat bertanya dan mengeluarkan keresahannya yang lebih jelas lagi dalam forum ini, karena mumpung ini forum forum terbuka dari Bu Emma, dari Pak Widi sudah menyanggupi juga, sehingga nanti harapannya ke depannya mendapatkan win-win solution juga atas program Kampus Merdeka yang ada di Fakultas Kehutanan itu sendiri. Dan terakhir, semoga sehat selalu semuanya, dijaga kesehatannya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Mungkin itu aja, Bunga. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi sambutan dari Pak Widi selaku Wakil Dekan Akademik di bidang kemahasiswaan, dan Mas Dani selaku Ketua LEM FKT UGM. Untuk sesi selanjutnya nih, akan dilakukan diskusi singkat yang akan dipandu langsung oleh moderator kita. Untuk moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri, teman-teman semua. Saya Viana Eka Aprilia dari Fakultas Kehutanan Angkatan 2020. Pada diskusi singkat kali ini akan terdapat 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya-jawab yang dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan. Adapun untuk sesi tanya-jawab, secara teknis akan dijelaskan setelah penyampaian materi. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin membacakan profil dari narasumber kita di siang hari ini. Narasumber kita yaitu Ibu Emma Soraya, salah satu dosen di Fakultas Kehutanan. Ibu Emma Soraya sejak tahun 2000 sudah menjadi dosen di Fakultas Kehutanan, dan sejak 2021 dipercaya sebagai Kepala Prodi Sarjana Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mengenai pendidikan yang ditempuh, beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan The Australian National University Australia pada tahun 2002 hingga 2004 dan 2010 hingga 2015. Jika ditanya terkait publikasi, sudah jelas Ibu Emma tidak bisa diragukan lagi, teman-teman. Bahkan terdapat banyak publikasi, contohnya yang terbaru pada tahun 2021 ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dilanjut kepada Ibu Emma, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, matur nuwun, Mbak Viana. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa dengan jelas. Siap. Izin untuk share screen. Ini saya ngilangin kotakan viewernya itu gimana sih? Nah, supaya tidak mengganggu, menutupi jadi kotak-kotak. Oke, matur nuwun atas kesempatannya. Tadi sama yang disampaikan oleh Pak Wadek ya, nyebutnya itu Pak Wadek bidang akademik dan kemahasiswaan ya. Jadi dua itu satu bidang. Gitu. Oke, tadi meng-highlight apa yang dikatakan oleh Pak Wadek, bahwa kami di pengelola juga masih belajar ya, apa sih sebenarnya kampus Merdeka ini. Biasa kita nyingkatnya MBKM ya, MB-nya di depan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah ini apa isinya seperti apa, saya kira teman-teman sudah sangat familiar ya. Kita mengenalnya sebagai berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, PKP gitu ya, mahasiswa di luar kampus. Ini sudah masuk di dalam Permendikbud 3 nomor 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini merupakan pilihan sukarela untuk mahasiswa. Jadi bukan semuanya harus mengikuti ini, tapi kalau mau mengikuti, nah ini yang kemudian menjadi tanggung jawab prodi untuk bisa mengakomodasi gitu ya, sehingga jangan khawatir aku ikut yang mana ya, kalau misalnya memang tidak pengen ya tidak apa-apa, kalau misalnya pengen ikut ya kami sangat mensupport ya, sangat
kalau tadi bahasanya Pak Wadek adalah Melayu Bagio begitu. Nah, ada beberapa bentuk kegiatan, biasa disingkat sebagai PKP tadi itu ya. Saya kira teman-teman juga sudah familiar. Ini nanti buku-buku, modul, panduan sebagainya itu dari Dikti banyak banget, dari website mereka yang khusus untuk belajar Merdeka, Kampus Merdeka ini banyak juga. Monggo nanti silahkan ikut berbagai program yang diadakan oleh Dikti gitu ya. Yang pertama pertukaran mahasiswa, ini yang diatur oleh Dikti, yang misalnya diselenggarakan programnya oleh Dikti, ini antar lintas kampus gitu ya. Yang sebenarnya paling prepare, paling siap adalah yang antar pulau itu, yang tadinya maka diselenggarakan secara luring. Jadi yang sudah mendaftar terus kemudian akan berangkat, ini sepertinya masih akan dievaluasi lagi karena situasi pandemi ya. Apalagi yang dari Jawa nggak mungkin lah keluar karena Jawa baru merah marona ini. Sehingga ini sudah mulai apa ya sekarang pengisian KRS mungkin ya, ada beberapa mahasiswa juga sudah menjapri kami untuk ini. Monggo saja silahkan kalau nanti ternyata sudah approve terus kemudian mau follow up programnya yang Dikti ini ya, kami juga akan memfasilitasi, nanti teknisnya di belakang gitu ya. Selain apa yang dari dalam negeri, kami juga sangat mendukung, silahkan untuk join yang luar negeri. Ini kemarin beberapa tahun kan sebenarnya sudah ada ya program-program pertukaran mahasiswa yang Jepang biasanya seperti itu. Nah ini kan seringkali tidak bisa diakui di SKS gitu ya. Nah sekarang kita akan coba akomodasi dalam bentuk MBKM ini. Nanti seperti apa nanti akan kita jelaskan. Yang berikutnya magang. Magang juga begitu. Saat ini di kurikulum kita kan magang cuma 2 SKS ya, tapi masuk perginya 1 semester dihargai 2 SKS tok gitu. Enggak ya, kita akan berusaha sebisa mungkin mendekati 20. Terus bagaimana caranya mendekati 20? Nah, nanti kita sampaikan. Yang berikutnya adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan, ini juga begitu. Monggo yang senang berdinamika dengan adik-adik di semua level pendidikan, silahkan kalau berminat. Ada juga programnya Dikti yang di sini. Saya kurang tahu tanggal-tanggalnya ya, saking banyaknya ini. Terus kemudian riset juga begitu, yang mau skripsi di lembaga riset, ini jalur ini bisa ditempuh juga. Kemudian proyek kemanusiaan, ini juga begitu ya, ada ketentuannya juga. Nanti monggo silahkan detailnya seperti apa. Nanti ada sedikit sih di slide saya juga. Terus kemudian wirausaha, studi atau proyek independen, ini yang tim gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah dan kemudian bisa dijadikan klaim untuk kegiatan pembelajaran ini gitu. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, ini lanjutan dari KKN, karena tadi durasinya minim ada lebih lama lagi dari 2 bulan yang KKN gitu. Nah, ini yang diatur di Permendikbud bahwa Anda bisa sampai 40 SKS di luar prodi gitu ya, belajarnya sampai 40 SKS, terus kemudian 20 SKS di UGM di prodi yang lain gitu. Nah, ini seperti apa yang diatur di kita gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan juga, kita melakukan kerjasama dengan prodi di perguruan tinggi lain dan juga lembaga non perguruan tinggi. Nah, yang sekarang tergabung dengan Dikti sebenarnya kita sih nggak ngapa-ngapain gitu lah. Tapi kalau mahasiswanya sudah tergabung dalam program-program MBKM-nya Dikti, itu otomatis kita sudah tidak perlu membuat kerjasama lagi gitu ya, karena sudah diatur dan dikelola oleh Dikti gitu. Kita tinggal melaksanakan aja, ikut instruksi. Nah, terus bagaimana implementasi MBKM di kehutanan? Yang pertama bisa saya sampaikan, kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2018. Mungkin yang bocor bisa ditutup dulu. Admin atau moderatornya harus jadi. Kemudian, tapi kita berusaha untuk bisa menampung sebesar-besarnya apa yang ada di MBKM di dalam kurikulum kita yang berlaku saat ini gitu. Nah, ini kenapa kok kita nggak
tidak melakukan perombakan besar-besaran ya karena kurikulum 2018 kan baru berjalan 3 tahun ini gitu ya. Kita belum lulus ini. Ini angkatan 2018 ini Mas Danis ya, Mas Danis CS ini aja belum lulus gitu. Nggak mungkin juga kita langsung ganti. Dan excuse saya lagi sebagai pelaksana di lapangan di prodi saat ini masih ada kakak-kakak yang belum selesai juga dengan kurikulum 2010 gitu. Nah ini yang saya juga pusing kalau misalnya saya minta semuanya geser di 2018, ini yang kemarin sempat saya akan akhiri semester kemarin, dan mereka harus ambil 12 SKS lagi. Nah ini ternyata menjadi problem tersendiri, mereka masih meminta waktu untuk penyelesaian skripsi, sehingga yang saya bisa tawarkan adalah selesaikan skripsi tidak melebihi semester ini berakhir begitu. Sehingga saya juga bisa bersiap-siap untuk menerima gitu ya, karena bukan saya yang merubah kurikulum, karena prodi kan hanya pelaksana gitu. Meskipun bisa bisa diajak diskusi, bisa dimintain pertimbangan, bisa di apa sih ya istilahnya ini, kok tahu-tahu blank. Intinya kita menerima kurikulum yang dibuat oleh fakultas sehingga kita bisa menjalankan perkuliahannya gitu. Nah, ini yang sekarang PR yang dilakukan prodi adalah karena kita nanti akan tidak banyak melakukan perubahan kurikulum, yang kita lakukan adalah pemberian ekuivalensi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi semua mata kuliah harus memiliki capaian pembelajaran, sehingga nanti teman-teman yang mengambil program-program tertentu, ketika capaiannya itu bisa diekuivalensikan, kita akan klaimkan dengan mata kuliah tersebut. Gitu. Itu yang pertama yang bisa saya sampaikan, dan yang kedua adalah kita sudah meminta dalam proses ya, konsultasi ke Senat untuk bisa memberikan tambahan opsi-opsi pilihan bebas, sehingga nanti teman-teman bisa mengeklaim kegiatan-kegiatan yang diikuti dalam MBKM dalam bentuk pilihan bebas di luar yang sekarang kan pilihan bebas kan yang ada di dalam Simasraja. Nah, kita mencoba memasukkan beberapa pilihan bebas yang sifatnya lebih ke payung dan lebar gitu ya, sehingga bisa diklaim untuk mata kuliah atau CP atau capaian pembelajaran yang ekivalen dengan hal itu gitu. Nah, dari 8 itu adanya relaksasi yang hanya minor gitu ya dari fakultas. BKP yang saat ini kita paling ready lah ya untuk dilaksanakan semester depan adalah magang atau praktik kerja, riset penelitian, dan pertukaran mahasiswa. Tapi tadi seperti saya sampaikan, ada beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar di Project Independent, ada di beberapa lagi yang lain, itu akan tetap kita fasilitasi, tidak ada masalah ya. Ini yang tadi saya sampaikan, karena mahasiswa punya kemerdekaan, maka prodi perlu bersiap-siap gitu ya. Apa yang harus dilakukan, yang kita siapkan mencari mitra untuk ketiga kegiatan ini. Nah, yang misalnya mahasiswa ini bisa mencari mitra, ketemu mitra, atau kemudian tadi ada program dari Dikti, apapun bentuknya dari ke-8 BKP tadi, kita akan fasilitasi. Ini contoh tadi ya, deskripsi dari masing-masing BKP, misalnya proyek di desa, pengabdian kepada masyarakat, seperti itu ya. Keterangannya sama persis yang ada di panduan, saya kira nggak akan berkepanjangan, yang riset juga begitu. Ini harapan kami juga bisa mendukung skripsi. Gitu. Ini memang selama ini dari pantauan kami, skripsi merupakan bottleneck ya, dari masa studi mahasiswa kehutanan. Nggak tahu kenapa, saya sih melihatnya lebih ke arah mental block ya, begitu skripsi itu terus kemudian kayak bingung gitu. Wah, aku skripsi apa ya? Bahkan ada yang teridentifikasi, apa saya bisa begitu, sampai seperti itu. Ya jelas bisa, orang disiapkan 7 semester sebelumnya gitu. Itu yang saya kira nggak perlu nggak pede gitu ya.
Nah, ini yang seringkali membuat macet itu lebih ke arah mental block dari masing-masing mahasiswa, padahal bisa begitu sebenarnya. Nah, ini yang saya ingin tekankan lagi bahwa skripsi itu bukan momok, ini sama aja dengan mata kuliah yang lain. Nah, yang bisa saya sampaikan, apalagi nih campur ya, ada mahasiswa dari semua angkatan, bahwa gunakanlah mata kuliah lain itu sebagai ajang latihan betul gitu. Ini soalnya saya sudah mendapat laporan banyak dari dosen ya, beliau-beliau merasa sangat prihatin karena banyaknya indikasi plagiarisme di jawaban ujian. Ini saya sangat-sangat prihatin kalau itu memang bisa terbukti. Saya pengen teman-teman memanfaatkan ini, jangan sampai itu menjadi godaan yang memudahkan gitu ya kita untuk melakukan plagiarisme. Itu dampaknya nanti pada saat skripsi. Anda menjadi tidak terlatih untuk membuat kalimat versi Anda sendiri. Jadi yang dimaksud plagiarisme itu antara lain itu tadi, mengcopy, tempelkan. Dan Anda karena sudah melihat, wah ini kalimatnya sudah sangat sempurna. Saya nggak bisa buat lebih bagus. Tidak harus lebih bagus, gitu. Tapi buatlah versi Anda sendiri. Nah ini kalau tidak dilatih, itu nanti ketika Anda skripsi harus nulis ya zong. Ini luar biasa ini. Di masa pandemi, godaannya, saya sendiri mencoba untuk menyadari dari sisi Anda, tapi kalau Anda sendiri tidak mau menggembleng dari sekarang gitu ya, godaan ini akan semakin bahasanya apa? Menghantui begitu, akan semakin kepingin melakukan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah magang dan praktek kerja. Ini yang tadi saya sampaikan, yang saya kotakin merah ini kita berusaha mencarikan mitra gitu ya, untuk teman-teman untuk bisa mengikuti. Nah, sementara BKP yang lain monggo program-program dari Dikti diikuti aja. Termasuk tadi yang saya cerita ada studi atau proyek independen ini. Nah, ini yang bisa dipilih dari berbagai macam hal untuk bisa masuk di dalam kegiatan MBKM. Lalu prinsip dasarnya apa? Ada MOU atau perjanjian kerjasama dengan mitra gitu ya. Dan ini yang nomor 1 ini jelas kalau sudah programnya Dikti tidak diperlukan lagi begitu. Nah, kemudian ya kalau 1, 2 ini adalah kalau memang belum ada di luar program Dikti dan mahasiswa kepingin gitu ya, nanti bisa berkoordinasi dengan kami, dengan dosen yang bisa kita minta tolong sebagai PIC untuk bisa menyelenggarakan ini. Jadi MBKM itu tidak terbatas hanya program Dikti, ada banyak program lain gitu. Lalu berapa jumlah SKS yang bisa diambil? Tadi seperti saya sampaikan ya, kalau Dikti bilang kan 20 SKS ambil aja semua gitu. Ya memang diambil semua gitu. Nah, ini yang nanti kita penyesuaiannya seperti apa? Tadi sedikit banyak sudah saya sampaikan bahwa pada prinsipnya adalah ketika itu ada ekivalensinya dengan mata kuliah yang kita tawarkan, itu masuk dalam mata kuliah itu gitu. Apalagi kalau itu mata kuliah wajib, baik wajib prodi, WF gitu ya, biasanya singkatannya wajib fakultas, ataupun wajib minat atau pilihan terpandu. Nah, nanti yang tidak kita akan berusaha tampung ada di pilihan bebas begitu. Nah, ini mata kuliah berkode huruf, kode angka 3 dan 4 ditawarkan tahun ketiga dan tahun keempat itu bisa dimanfaatkan untuk claiming. Tapi sebenarnya nanti mata kuliah misalnya sudah ditempuh tapi mau perbaikan, misalnya sudah ditempuh di dalam kampus tapi misalnya nilainya belum optimal gitu ya, nilainya C atau lebih rendah gitu, terus kemudian ambil itu di universitas lain atau dalam bentuk magang atau dalam bentuk BKP apapun, itu tetap bisa kita ekivalensikan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada pengadaan mata kuliah Kapita Selecta ini yang tadi pokoknya bisa menampung segala hal gitu ya, yang diambil dari mitra luar UGM maupun dari perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi. Itu yang kita coba. Nah, ini di buku panduan tadi ya sudah disebutkan bahwa misalnya Anda ngambil 20 SKS,
Kalau freeform itu benar-benar mentah-mentah langsung masuk dalam KRS begitu ya. Nah ini di kita yang tidak mungkin kan. Ini misalnya freeform yang bisa masuk ya maksimal kalau pilihan bebas kita di 10 SKS. Karena untuk saat ini kita boleh luluskan di 144 sampai 148 gitu ya. 144 itu pilihan bebasnya hanya 6 SKS. Nah, kalau misalnya satu mau 148 itu berarti ada tambahan 4 SKS ya, 10 SKS. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Nanti yang betul-betul masuk di dalam pilihan bebas ada 10 SKS, terus kemudian yang 10 SKS kita coba setarakan. Terus bagaimana kalau tetap tidak bisa disetarakan? Nah, kalau tidak bisa disetarakan ya kita berharap nanti itu bisa tetap masuk di dalam SKPI begitu. Itu yang bisa kita saat ini kita janjikan lah dengan situasi tanpa adanya perubahan kurikulum yang major gitu, karena perubahan untuk bisa menampung semua hal ini kita perlu melakukan perubahan kurikulum yang cukup besar begitu, tidak sesederhana yang kita jalankan saat ini ya untuk bisa menampung MBKM. Begitu, ini contoh bentuk-bentuk apa yang bisa kita antisipasi di ini apapun bentuknya, nanti kita akan berusaha untuk sebesar-besarnya ya pakai 20 SKS ini sepanjang ada hal-hal yang bisa kita ekivalensikan. Begitu. Nah, terus kegiatan di lapangan seperti apa? Kalau misalnya itu di luar mitra, pada prinsipnya kita mengacu pada apa yang ada di rincian kegiatan 1 SKS. Prinsipnya adalah 170 menit per minggu atau kurang lebih 2,83 jam per minggu dalam 1 semester. Ini kalau di jumlah-jumlah dikalikan 16 itu kurang lebih 45-50 jam gitu ya. Kalau di magang itu 1 minggu lah, 6 hari kalender, 5 lebih gitu ya, 6 hari kalender kemarin saya menghitungnya. Lalu kita mencoba untuk membuat bagaimana kita menilai begitu ya. Kalau dengan programnya Dikti kita nggak khawatir, nanti kan sudah ada kayak semacam form nilai resmi gitu ya, kita tinggal aja masuk di situ gitu. Mengklaim nilai yang diberikan, karena di situ juga sudah jelas programnya apa dan CP-nya apa. Nah, untuk yang magang yang sekarang kita juga sedang dalam proses penandatanganan SPK saat ini baru dengan PT Mayangkara Industri. Ini di Kalimantan Barat, HTI Gambut. Itu insya Allah tanggal 12 besok kita melakukan tanda tangan ya Pak Dekan dengan direktur yang ada di sana. Ini sebenarnya saya sudah kepingin mulai untuk seleksi begitu untuk adik-adik karena memang jumlahnya sangat terbatas, hanya 10 mahasiswa. Ya, harapan kami bentuk kompetisinya nanti adalah teman-teman bisa berangkat jika gitu ya terseleksi bisa membawa SKS sebanyak-banyaknya. Maksudnya gimana? Maksudnya sorry, saya mau ke sini dulu. Nah, ini misalnya kan kita sekarang magang gitu ya, 2 SKS yang ada sekarang. Nah, terus kemudian harus membawa juga tentang problema kehutanan. Ambil ini 1. Lalu kalau misalnya dia juga bisa membawa skripsi, ini kemudian praktek umum fakultas, ini juga kurang centangnya, maaf. Terus mata kuliah pilihan terpandu, misalnya ambil praktek minat departemen atau mata kuliahnya berapa SKS. Terus kemudian ada mata kuliah pilihan bebas 2-6, ini bahkan bisa 2-10 ya. Seperti saya bilang kalau mau 148 atau ada mata kuliah mengulang. Nah, ketika nanti di proposalnya nanti itu sudah bisa menunjukkan jumlah apa yang mau dibawa berangkat ke PTMTI, kita akan berusaha untuk menseleksi mahasiswa itu berdasarkan kemampuan dia untuk menyusun rencana kegiatan yang mau dilakukan di pihak magang. Ini saya membicarakan magang yang mitra diusung oleh fakultas gitu ya. Tengok magang ngikutin yang programnya Dikti, monggo kerso. Kita semuanya intinya caranya adalah
kalau memang sudah terseleksi, berapa SKS yang bisa terakomodasi, sepanjang itu ada ekivalensinya dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum kita akan akui dan masukkan itu di dalam Simaster dan nanti keluar di transkrip. Selain itu ditampung di mata kuliah pilihan bebas begitu. Nah, ini alurnya. Ini kalau persiapan ini levelnya mungkin kalau yang sudah program dikti nggak perlu ini ya, nanti teman tinggal prinsipnya mahasiswa mendaftar, intinya begitu ya. Kalau itu sebenarnya dikti seperti apa yang diikuti di sana, terus kemudian prodi menunjukkan ekivalensinya yang mana gitu. Sehingga nanti ketika selesai pun mendapatkan nilai dari dikti itu bisa kita masukkan. Kita akan berusaha sebanyak-banyaknya dimasukkan, sangat tidak punya niatan untuk mempersulit ya. Kita berusaha kalau misalnya itu 20 SKS dan itu semuanya bisa terekivalensikan, kita akan berupaya ekivalensi. Saat ini saya sendiri dan tim ya mencoba untuk mengumpulkan semua CPMK dari semua mata kuliah sehingga kita semua akan mudah gitu ya untuk melihat ekivalensinya itu lebih dekat dengan mata kuliah mana begitu. Ini yang harapan kami akan memudahkan mahasiswa untuk bisa claiming gitu ya, seperti apa yang nanti dilakukan oleh mahasiswa dan bisa dimasukkan di KRS begitu. Ini contoh aja. Lalu ini kalau misalnya ngambil mata kuliah tertentu, saya kira tidak ada masalah sepanjang yang dilakukan nanti ekivalen itu kita jalankan, ini sekedar contoh aja. Itu boleh diinikan. Di BKP Riset ini sebenarnya prinsipnya sama aja dengan yang magang tadi, contoh ininya. Tapi yang jadi muatan wajib dari BKP Riset adalah skripsi dan pembimbingan kehutanannya. Karena perginya juga sama-sama 6 bulan, kita berharap itu tidak pergi begitu saja hanya dengan 3 SKS, tapi memang minim ada 4 SKS ini, kita berharap ada hal-hal yang bisa kita klaimkan. Gitu ya. Misalnya dari mata kuliah magang sendiri yang 2 SKS, nah itu paling tidak ada itu. Terus kemudian mata kuliah mengulang ini yang belum masuk, maaf, harusnya mata kuliah pilihan bebas. Yang tadi bisa sampai 6-10 SKS. Jadi Anda itu gimana ya, pilihan bebas tapi wajib ngambil, intinya gitu ya. Karena untuk bisa lulus minim itu 144 SKS dan maksimum 148 begitu. Nah ini contohnya, ininya sama. Nanti prinsipnya adalah mahasiswa dosen pembimbing di sini kita berharap nanti DPA ya, kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, tapi memang untuk fix benernya ini dalam proses finalisasi buku panduan. Harapan kami dikit lagi nanti terus bisa kita PDF-kan dan kita sosialisasi ke dosen lagi, dan juga harapannya mungkin saya kurang tahu nih apakah perlu ada sekali lagi dengan mahasiswa dan atau barengan gitu ya antara dosen dan mahasiswa supaya nanti ketika ada pertanyaan tuh dua sisi bisa terakomodasi, bisa terjawab gitu. Yang pertukaran mahasiswa juga gitu sama prinsipnya, ini yang program dikti ikut aja mana yang mau diambil. Nah ini yang kemarin saya sudah dihubungi beberapa mahasiswa bahkan angkatan 20. Saya perlu tekankan ya, nggak usah buru-buru untuk mengikuti MBKM gitu. Saya bukannya melarang, monggo saja begitu ya. Tapi seperti saya sampaikan, kita punya kurikulum yang tidak los-losan begitu ya. Ini memang MBKM pun disarankan diambil paling cepat itu semester 4 memang. Kalau saya boleh sarankan karena besok semester ganjil ya, semester 5 itu paling pas gitu. Nah ini kemarin ada angkatan 2020 ya karena lihat menarik, pengen belajar di tempat lain, terus mendaftar dan ternyata diterima begitu. Nah yang sebelumnya itu ada angkatan 20, saya itu Bu datang ke kampus kemarin sebelum PPKM, ada kakak saya itu
dosen di, saya lupa deh, di Udayana apa ya. Nah itu minta saya untuk ikut MBKM lah, padahal angkatan 20. Nah ini yang angkatan 20 ini tricky ya, trikinya apa? Karena angkatan 20 ini kan belum peminatan. Masih banyak banget mata kuliah yang merupakan mata kuliah prasyarat. Kalau belum apa-apa sudah ngambil pilihan bebas itu kalau saya kok eman gitu. Kalau saya loh ya. Nah ini yang makanya kalau misalnya bisa ngambil nanti yang pertukaran mahasiswa terutama sebisa mungkin yang 10 SKS itu diambil di apa namanya ya, universitas asal ya sebutannya, untuk mengambil terutama kalau memang angkatan 20 masih mau ngambil MBKM itu diambil untuk mata kuliah penentu minat gitu. Jangan sampai nanti kalau apa tidak bisa katut peminatan di akhir semester 3 itu nanti mundur setahun gitu. Nah ini yang saya kira memang apa saya jadi akhirnya malah mau nodong teman-teman lem ya untuk segera mungkin mengadakan kegiatan sosialisasi tentang peminatan ini. Saya kira bentuknya informal aja untuk ngobrol-ngobrol minat ini belajar apa sih, minat itu belajar apa, terus kemudian untuk bisa masuk minat itu tuh nilai apa yang dijadiin apa patokan gitu ya, dijadiin perankingan. Dan ya saya harus menyampaikan bahwa ada kompetisi sedikit banyak di situ, tidak semua usulan mahasiswa itu diterima gitu ya, sehingga memang ya harus bersiap-siap sehingga pada saat pendaftaran pun mahasiswa sampai diminta milih 3 minat karena bisa jadi pilihan satunya tidak keterima, pilihan duanya tidak keterima, dan pilihan tiganya dia baru keterima. Gitu. Nah, ini yang saya wanti-wanti betul. Nah, ini karena saya sebenarnya juga di MBKM juga disebutkan bahwa MBKM itu sebaiknya ditempuh kalau mata kuliah wajibnya itu sudah selesai begitu, sehingga tidak mumet-mumet gitu. Karena memang konsep dari MBKM itu lebih menambah apa kompetensi di luar kompetensi wajib dari apa yang ada di kurikulum prodi begitu. Nah, di kurikulum prodi sendiri itu sudah sangat mampat begitu ya. Jadi agak rempong lah kalau kemudian harus saklek. Ya sudah dicopot 20 terus ditempelkan di situ, nggak bisa. Nanti Anda bolong gitu ya, karena kan sarjananya sarjana kehutanan. Nah, ini yang situasinya sebenarnya mungkin yang terakomodasi boleh tidak terlibat di MBKM itu prodi kedokteran gitu ya, karena memang ya sudah mampat seperti itu. Tapi faktanya kedokteran juga berpartisipasi ada di situ, dan kita juga membuat dorongan juga di prodi bisa sebenarnya untuk dilakukan ya dalam bentuk tadi itu. Yang pertama adalah ditampung dalam pilihan bebas, yang kedua adalah melakukan ekivalensi. Sehingga saya dengan sangat optimis menyampaikan bahwa monggo silahkan ikuti semua program yang ada, dan kami akan berusaha membantu Anda untuk claiming itu di dalam transkrip. Tapi perlu saya ingatkan, Anda punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semua mata kuliah wajib, baik itu WF maupun PT minat pilihan Anda begitu. Nah, ini yang nanti diskusi kalau misalnya ada hal-hal yang belum saya jelaskan gitu ya. Untuk yang pertukaran mahasiswa saat ini kita masih mikirnya malah lebih ke universitas luar negeri ya. Kalau yang untuk teman-teman ikut programnya Dikti yang Permata atau apa ya sekarang namanya, yang pertukaran mahasiswa antar pulau itu, monggo nanti kita akan berusaha langsung. Kalau yang dengan universitas asing sebenarnya kan tiap tahun ada ya. Yang sudah itu teman-teman nggak ada masuk di transkrip. Nah, ini besok kalau misalnya nanti sudah dengan sini yang mau berangkat ke Jepang, semoga pandeminya juga segera lewat sehingga dibolehkan gitu ya untuk berangkat. Itu bisa ngeklaim ekivalensinya dan masuk dalam transkrip sehingga pergi itu nggak sia-sia. Bahkan kalau misalnya memang di sana boleh melakukan penelitian sampai memanfaatkan lab dan terbimbing, wah sekalian aja. Nanti kan ujiannya kita bisa daring ya dengan sensei atau dengan dosen pembimbing yang ada di sana. Saya kira itu sangat
bisa untuk dilakukan. Nah, untuk bisa klaim ke mata kuliah yang mana, inilah yang sebenarnya kita inginkan dalam bentuk yang kita sebut sebagai proposal. Ya, intinya adalah capaian pembelajarannya itu ngapain ya, atau apa kok ngapain, kegiatannya ngapain, terus itu CP-nya apa gitu ya, terus kemudian kalau kita punya prodi punya CP untuk masing-masing mata kuliah tuh kalian mau ngeklaim untuk sebagai mata kuliah yang mana begitu. Nah, ini sepanjang itu bisa diklaim dan cocok gitu ya, dan atau kalau misalnya mumet udah masuk semua ke dalam pilihan bebas yang segera nanti rilis ya. Ini menunggu Pak Wadek, mari kita doakan semoga Senat juga tidak terlalu lama prosesnya sehingga kita bisa segera masukkan ke dalam si master untuk claiming gitu. Ini contoh kalau ini ada apa yang dilakukan oleh salah seorang alumni ya pada saat itu, kegiatannya ngapain, terus kemudian activity-nya ngapain, terus kreditnya berapa, terus nilainya berapa gitu, sehingga nanti bisa kita ekuivalensikan dengan activity kita gitu, untuk bobot masing-masing SKS dan juga CP-nya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya berharap sih lebih banyak diskusi ya untuk penjelasan lebih singkatnya. Begitu Mbak Viana kok Fania saya. Monggo matur nuwun sekali. Baik, terima kasih kepada Ibu Emma yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, mengingat di antara kami kehadiran Bapak Widi selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau sudah dicukupkan? Halo Pak Widi, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Cukup. Aman, Mbak. Oke, baik Pak. Jika sudah cukup, mungkin langsung saja teman-teman kita menuju ke sesi tanya jawab. Untuk teknis sesi tanya jawab kali ini bisa dilakukan dengan on mic dengan teknis pertama raise hand, atau bisa juga dengan menuliskannya di kolom chat. Seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sudah dipersilahkan. Ya, karena mungkin teman-teman juga masih berpikir terkait pertanyaan, Ibu. Ini saya izin bertanya dulu nih. Kalau boleh tahu ini untuk kedepannya dari pihak Fakultas Kehutanan untuk menggencarkan informasi terkait kampus Merdeka itu akan melakukan apa saja? Kalau saya sih melihatnya Dikti dan UGM itu sudah gencar banget ya Mbak. Saya takutnya tuh malah kalau saya gawe acara dewe ora payu. Ini kan Jumat Sabtu ini saja Pika Pak Warek itu kegiatannya luar biasa itu. Dari pagi sampai sore. Saya sampai minta izin, Pak, saya selain kondisi kesehatannya kurang memungkinkan untuk bisa on, saya masih bertugas di PPSMB Universitas karena kita masih ya soft skill ini ya 2 hari buat adik-adik. Ini luar biasa. Saya berharap adik-adik setelah acara ini nanti ikuti semua yang ada itu, yang sekarang misalnya kita tinggal kegiatan diskusi ini nanti cari YouTube-nya untuk bisa menelan itu semua gitu ya. Yang bisa saya sampaikan adalah monggo diikuti semua. Kita insya Allah siap mendukung ya apa saja yang adik-adik mau ambil. Sebisa mungkin itu semuanya nanti akan masuk ke transkrip. Tapi kalau misalnya memang adik-adik, Bu dibuat Bu acara yang versi fakultas, nah ini yang saya malah nanti nodong balik lagi ke Mas Danis lagi ini seperti apa yang diminta begitu ya. Karena saya juga daripada saya buat acara, wah acaranya Bu Emma jadul banget, membosankan. Nah kan balik lagi ke teman-teman aja, pengennya seperti apa. Karena saya yang bisa saya sampaikan adalah sepanjang apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman mau kerjakan entah di kampus lain, entah di perusahaan lain, dan itu bisa diekuivalensikan, bisa ditunjukkan ke kita, terverifikasi oleh dosen saya pengampu akademik, tak leboke gitu loh. Saya tidak mau terlalu banyak janji-janji, kok malah mau pada ribut gitu. Intinya sepanjang itu terverifikasi,
kita akan coba masukkan itu ke Simaster begitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen nanti diskusi sama Mas Danis lagi acaranya mau seperti apa versinya. Tapi Pak Wadek, fakultas ada rencana buat enggak? Kalau saya kok sudah saking wakai ini ya, bukan saya excuse ya, tapi karena memang luar biasa ini memang sudah. Monggo Pak. Ya, kalau saya rasa ya yang informal seperti ini juga bagus, artinya tidak harus kemudian formal. Terus yang kedua kan dari Prodi dan juga tim kan sedang berusaha juga untuk membuat semacam infografis atau apapun itu. Ada buku panduan atau apa nanti ya, mudah-mudahan nanti segera bisa disebarkan ke adik-adik untuk kita melihat bagaimana implementasinya. Kalau dibikin satu-satu itu banyak sekali dek, karena per institusi mitra dan sebagainya itu pasti akan sangat bervariasi. Jadi untuk acuan-acuan dasarnya barangkali nanti tetap akan ada. Kalau untuk pertemuan-pertemuan seperti ini ya seperti yang disampaikan Bu Kaprodi tadi, saya rasa juga lebih rileks seperti itu. Silakan. Baik, Ibu Emma dan Bapak Widi, terima kasih. Kemudian mungkin lanjut ke partisipan ya Bu, Pak. Oke, mungkin bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand terlebih dahulu atau menuliskannya di kolom chat. Ini saya tadi dapat japrian dan saya jawab nanti kalau ada acaranya dengan lem ya saya jawab, saya bilang. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Emma. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dari General Forestry 20 izin bertanya. Saya sudah mendaftar 2 program Future Skill Visipol FSS UGM yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan dapat dikonversi ke dalam SKS. Saya mendaftar kelas Leadership Course for Climate Crisis dan kelas Personal Financial Planning. Apakah dapat dikonversi semua, Bu? Terima kasih. Nah ini ya, saya nggak sengaja nggak menyebutkan nama di WA dan namanya. Nah, yang semoga hadir juga nih yang bertanya. Pada prinsipnya kembali lagi ya, saya tekankan bahwa apapun program yang Anda ikuti, kita akan boso nih mangga gitu loh. Monggo silakan diikuti. Lalu apa yang bisa diekuivalensikan di dalam SKS kemudian diklaimkan di dalam transkrip. Seperti saya sampaikan tadi, sepanjang ada CPMK yang ekuivalen untuk mata kuliah, terutama mata kuliah wajib, baik wajib fakultas maupun wajib minat, itu kita masukkan. Misalnya tidak bisa, kita akan masukkan ke dalam mata kuliah pilihan bebas. Nah, ini yang saya tidak tahu adalah program itu CP-nya apa gitu, capaian pembelajarannya apa. Misalnya yang tadi disebutkan dalam Leadership Course for Climate Crisis gitu. Nah ini apa? Nah nanti kalau misalnya tadi dalam 1 semester tuh aktivitinya apa? Aktivitinya ini. Nah dalam 1 semester itu tapi jamnya itu tidak memenuhi untuk disebut sebagai sekian SKS gitu. Nah ini yang kita juga perlu perhatikan karena tadi seperti saya sampaikan, nah sebenarnya activity-nya itu per minggu sebanyak 2,83 jam gitu ya. Kalau itu 1 semester, activity-nya semingguan, terus sebanyak 16 kali, nah itu bisa kita evaluasikan misalnya 2,83 jam per minggu dan setiap minggu itu ada. Nah ini yang nanti bisa kita klaimkan sebagai 1 SKS. Di mana? Nah dicariin CP yang sesuai apa gitu. Dan nanti kalau misalnya dalam seminggu itu 5 jam, CPMK-nya apa? Ada yang nggak sesuai dari daftar mata kuliah yang kita punya. Kalau ada, ya itu Anda yang mendampingkan gitu ya. Anda yang mengusulkan, oh saya ngambil program ini, CP-nya ini, activity-nya itu sekian jam, ini yang cocok dengan CP mata kuliah ini sehingga bisa disetarakan. Dan nanti ketika tadi tidak ada CP yang bisa diserahkan, Bu, ya nanti masuknya ke pilihan bebas yang saat ini kita coba konsultasikan ke Senat agar bisa segera approve dan itu kita bisa masukkan di Simaster supaya bisa dijadiin pilihan di KRS. Nah ini case-nya yang tadi saya bilang General Forestry angkatan
ini, jangan lupa Anda punya beban quote-unquote kewajiban untuk menuntaskan peminatan. Nah, ini yang kemudian Anda harus pilih mau benar-benar lanjut. Kemarin itu sampai ada saya jelaskan begini-begini, Bu, kalau saya mundur gimana? Saya nggak aware adanya ini loh. Saya juga jadi bingung loh, kok tidak aware gitu kok. Ya karena memang angkatan 20 kan belum ngampus sama sekali ya. Saya kemudian juga jadi merasa bersalah gitu. Nah, ini yang saya betul-betul mendorong ke Mas Danis dan teman-teman advokasi untuk bisa segera mengadakan kegiatan kalau bisa sebelum KRS ya, supaya awareness-nya terbangun dan apa yang harus diambil di semester 3 ini supaya tidak kececer di peminatan. Karena kalau tidak bisa diminatkan di akhir semester 3 itu ngikut adik kelasnya di tahun berikutnya. Itu yang saya sendiri juga kok udah diswi banget ya kalau miss-nya. Nah, ini yang kemudian sudah saya sampaikan ke beberapa yang jasa saya quote-unquote kelemahan dari MBKM di sini karena kita punya kewajiban menempuh semua capaian pembelajaran di kompetensi wajibnya itu jadi mirip-mirip kayak kalau zaman SMA AFS itu ya. Anda tukaran pelajar atau ngapain pergi kan sampai setahun gitu kan, balik terus kemudian kan ngikut lulusnya dengan adik angkatan gitu. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau kuliahnya sebenarnya nggak se-ekstrim itu sih, dikejar dikit aja sudah bisa, tidak ada jaminannya bahwa Anda ketinggalan beberapa SKS terus kemudian Anda juga lulusnya harus ketinggalan. Karena memang tidak terjadwal seperti SMA, kita bisa ketika misalnya nilai Anda bagus, Anda bisa mengejar lebih cepat. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya di sini sudah ada pertanyaan dari Mbak Suryalisa. Selamat siang Pak Widi dan Ibu Emma. Saya Suryalisa Martandani dari KSDH 2019. Saya ingin bertanya mengenai konversi SKS sendiri untuk setiap program. Apakah dapat dilakukan setelah program berjalan, ataukah harus dilakukan sebelum atau saat program sedang berjalan? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Kami berharap itu bisa dilakukan sebelumnya. KSDH 2021, wow. Berharap sebelumnya, jadi sudah bisa masuk KRS sejak awal begitu. Jadi ekivalensi itu sudah bisa kelihatan. Tapi kita sih berharap misalnya sampai sekarang masih ada kesandung tanggung dikit sih, kita mencoba untuk masih memaklumi ya untuk MBKM nanti mungkin kita buka peluang lagi untuk KPRS karena memang triki-triki gimana lah kayak gitu ini untuk ini. Selama ini kan kita untuk KPRS kan memang hanya untuk mata kuliah yang tidak jadi kita jalankan gitu. Boleh baru boleh ganti gitu ya. Tapi kalau yang MBKM ini karena memang perlu dipandu quote-unquote satu demi satu ya akhirnya nanti mungkin di bayangan saya sih mesti ada sedikit ganjelan lah brunjal-brunjal di sana sini. Monggo Pak Wadek, ini kalau kami di teknis sih seperti itu ya, kalau pokoknya sepanjang masih langsung bisa kita masukkan di KRS sih langsung aja ekivalensikan, tapi untuk bisa melakukan itu berarti kan sebelumnya harus sudah bisa mendampingkan dan oke, memang benar ekivalen masukkan aja gitu. Monggo Pak Wadek. Ya, saya rasa sudah sangat jelas. Jadi pada prinsipnya sekali lagi di awal kalau saya memaknai merdeka bukan berarti bebas sebenarnya, tapi lebih ke independen ya. Independen itu ya ada tanggung jawabnya di sana. Jadi ora terus aur-auran enggak. Termasuk ketika kita mempertimbangkan potensi-potensi resiko dan sebagainya. Jadi kalau belum peminatan ngambil dan sebagainya tentunya itu masih bukannya tidak boleh, tidak ada larangan, tapi akan sangat beresiko karena hubungannya sama pilihan ya, hubungannya sama pilihan hidup kan gitu. Wong istilahnya mau ngambil enggak ngambil, mau terlambat enggak lambat, ya sebenarnya itu pilihan kita. Tapi saran Bu Kaprodi cukup bagus, artinya ketika masih di semester 3 atau apa ya prioritaskan yang memang menjadi makanan pokok kita. Itu ya. Sekali lagi kita belanja merdeka itu untuk memperkaya wawasan. Sekali lagi memperkaya loh ya. Kita harus punya kekayaan dasar yang kita miliki sendiri. Dodo mentoknya itu bukan ketika kita pergi-pergi. Dodo mentoknya adalah tetap di Fakultas Kehutanan. Kalau orang Jawa ojo nganti golek uceng kelangan delep.
Ya, walaupun ya bukan uceng lah ya, gede ya, tapi jangan sampai kemudian kita kehilangan sesuatu yang menjadi backbone atau jantung dari substansi keilmuan kita sendiri. Jadi tetap buku panduan akademik tetap dibaca, itulah panduan. Kalaupun nanti ada modifikasi, entah itu genap ganjil, ada perubahan, mana yang ditawarkan lebih dulu dan sebagainya, itu nanti mohon dipantau juga informasi-informasi dari prodi. Nah, kalaupun nanti kemudian ada, kok ini ada potensi untuk bisa merdeka belajar dan sebagainya, rujuk lagi juga dengan peraturan-peraturan atau arahan yang barusan disampaikan ini tadi. Oh, sementara baru ada 3 BKP, kan gitu ya. Sedang dilaksanakan juga untuk yang studi independen. Mana saja SKS-SKS yang kemudian bisa diekuivalensi. Dan perhitungkan di awal ketika sebelum mengambil. Kenapa? Resikonya lebih kecil. Bolehkah ketika kita belanja ke luar negeri misalkan dan ternyata kok bisa diekuivalensikan? Ya alhamdulillah, tapi itu kan bentuknya bonus ya. Hanya sesuatu yang dilalah kok iso diekuivalensikan. Tapi kan nggak bisa diperhitungkan itu. Harus kalau bisa tetap ada di awal. Gitu nggih, KSDH 2021 itu kehutanan 2019 ya. Kadang-kadang juga kebalik-balik ini angkatan piro untuk SD 21. Itu nggih. Ya saya rasa seperti itu, tetap pantau dan kita on the track dulu, kemudian variasi-variasi belanja kita keluar dari tracknya kurikulum kehutanan itu variasi belanja aja, keleluasaan dalam memilih atau memperkaya wawasan. Gitu ya adik-adik ya. Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Ibu Emma dan Pak Widi yang telah menjawab. Setelahnya ada pertanyaan dari mahasiswa FKT Angkatan 2021, Andriani Setiawati, izin bertanya mengenai persiapan yang bisa dilakukan mahasiswa baru untuk mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, seperti studi riset dan seterusnya, dan bagaimana untuk mendapatkan informasi lanjut terkait Kampus Merdeka. Terima kasih. Monggo Pak Ibu bisa langsung dijawab. Terlalu dini, nggak boleh. Tadi ya, angkatan 21 udah kita main di dalam dulu. Ini kalau saya bilang sama anak saya yang masih TK itu nggak boleh gitu ya, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kita kenalan dulu sama kehutanan itu apa, begitu. Jadi tidak usah buru-buru. Insya Allah semua itu ada apa ya? Kalau bahasa Jawa ikut-ikut Pak Wadek ini loh, orang Jawa, wayahe gitu, ada waktunya begitu. Jadi kembali lagi, saya mungkin perlu menjelaskan ya, universitas sendiri menerjemahkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sebagai kemerdekaan yang terarah gitu. Nah di kita sebenarnya sudah melakukan gitu, sebutannya terpandu karena pilihan terpandu gitu ya. Kita membebaskan Anda untuk memilih minat, terus kemudian ada kalau sudah milih minat itu ya berarti harus diambil konsekuensi itu. Nah seperti itulah yang ada di Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kita tidak melarang sebenarnya ya, sakarep-karepmu gitu kalau bahasa Jawanya. Terserah mau ngapain begitu, mau mulai di mana. Nah, tapi dari ketentuannya pun itu disarankan untuk mahasiswa semester 4 ke atas gitu. Bahkan kalau jalannya besok ya berarti semester kelima ke atas gitu. Tidak lebih dini. Karena apa? Memang di kerangka dasar kurikulum pun harapannya di 4 semester itu semua mata kuliah wajib itu sudah habis. Nah ini yang kita belum bisa seperti itu, tapi sudah mulai sudah mulai untuk mengambil mata kuliah pilihan bebas. Nah kalau angkatan 2021 ya eman-eman ya kalau saya bilang, karena mata kuliahnya pun masih wajib semua paket gitu. Nah ini nanti angkatan 2021 kan KRS atau kartu rencana studinya sekarang namanya Pak IRS ya. Isian rencana studinya itu paket semester 1 dan semester 2. Nah ini yang akan mengaturkan kami gitu ya di prodi ya. Anda harus menempuh itu semua di dalam 2 semester. Nah itu nanti juga dijadikan patokan Anda qualified nggak gitu. Kalau misalnya nanti oh ternyata nilainya banyak yang rontok nih gitu. Nah ini kan jadi beban lagi ke Anda karena Anda harus lulus, harus sempurna dan mata kuliah di semester 1 dan 2 itu menjadi
beberapa ya kalau bisa saya sebutkan sebagai mata kuliah prasyarat di semester-semester berikutnya. Nah ini kalau yang itu saja sudah mau dikurangin, diambil untuk menempuh Merdeka Belajar, terus kepiye? Nggak bisa. Kalau anak semester 1 nggak bisa, jelas nggak bisa karena paket itu sudah tidak bisa saya ini kan. Monggo Pak Widi, nggak boleh ya, itu saya jawaban dari ibu-ibu loh, kok baru masuk kok sudah mau main gitu, nggak boleh. Sudah punya PR dari saya sendiri, harus menyelesaikan paket semester 1. Monggo Pak Wadek. Kalau semangatnya bagus, Dek. Jadi kalau sekedar untuk mencermati, menyimak silahkan, ya. Tapi seperti yang disampaikan Bu Emma, bahasanya semester 1 itu paket, mau tidak mau ya given seperti itu jumlah SKS-nya, susunan mata kuliahnya. Pada masa transisi kurikulum yang semester sebelumnya kan sebenarnya ada periode namanya transisi kurikulum, yang rencananya tadinya cuma 1 tahun. Tapi sampai sekarang belandang-belandang terus. Ya karena adik-adik nggak segera lulus. Yang tua-tua loh ya, kali ini kan muda semua. itu juga dipaketkan. Kenapa? Ya karena biar rapi di awal-awal adik-adik tetap dari SMA ke perguruan tinggi itu tentu ada masa-masa adaptasi juga. Jadi untuk kalau langsung kenceng di gaspol lah istilahnya, gasken, digaskan nanti enggak resikonya besar. Untuk itu, untuk yang masih awal-awal, nggak apa-apa, mencermati dulu kakak-kakaknya seperti apa, terus yang ada di DIPI seperti apa, silahkan belajar, sehingga nanti pada wancine, pada saatnya seperti buka prodi tadi, adik-adik langsung bisa paham, mengatur strateginya boleh dari sekarang. Wah, nanti semester 4 aku langsung mau gini. Nah, seperti itu, boleh. Itu ya Mbak siapa tadi? Ada di sini toh Mbak siapa? Mas Andrian. Mungkin sedikit tambahan ya Mas, Pak. Ya, Pak Sakuradi. Iya, mungkin adik-adik mahasiswa yang angkatan 2001 dan semuanya perlu dipahami juga bahwa prinsip sebenarnya MBKM itu adalah bagaimana mengenalkan selama kuliah itu mengenalkan mahasiswa dengan dunia luar, dunia kerja dan sebagainya gitu prinsipnya. Nah, tapi prinsip itu harus didasari dengan penguatan ilmu dasar dulu. Nah, angkatan 2021 itu kan harus kenal ilmu dasarnya dulu kehutanan. Baru kalau dasarnya kuat, sedangkan di skill, baru setelah tahun berikutnya baru bisa mengambil. Kalau teman-teman tadi mencermati penjelasannya Pak Dirjen, Pak Prof. Nisam itu, saya kira prinsip itu sangat kuat disampaikan oleh beliau. Jadi makanya MBKM itu tidak didesain dari tahun pertama gitu ya, semester awal itu. Karena diharapkan harus mengenal dulu yang namanya ilmu dasar di mana dia belajar gitu. Nanti setelah berikutnya, karena berbeda kalau yang sebelum BKM ini, setelah lulus langsung nyemplung ke dunia kerja. Nah kalau sekarang prinsipnya itu ya selama kuliah itu pertengahan, anak-anak itu masih baru dimulai dicemplungkan ke dunia kerja atau yang lainnya gitu. Saya kira prinsip itu harus dipegang. Monggo Mbak Fiana. Baik, terima kasih pada Bu Emma, Pak Widi, dan Pak Kahar yang sudah menjawab. Sepertinya antusiasme teman-teman juga cukup besar, Ibu, Pak, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Namun sebelumnya teman-teman mungkin izin menyampaikan terkait survei terlebih dahulu yang sebelumnya telah dilakukan. Dari KG Novrian mungkin dipersilakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Izin konfirmasi, moderator, suaraku terdengar dengan jelas ya? Terdengar dengan jelas. Ya baik. Jadi pertama-tama yang terhormat Pak Widi selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Akademik dan juga Bu Emma selaku Kaprodi. Di sini sebelum kegiatan
lebih dekat dengan kampus Merdeka ini, teman-teman dari LAN sendiri telah melakukan survei terhadap beberapa mahasiswa yang ada di Fakultas Kehutanan terkait implementasi dan program kampus Merdeka itu sendiri. Nah, di mana selanjutnya responden yang kami peroleh sebanyak 38 responden yang didominasi oleh angkatan 2020 itu sendiri. Nah, secara keseluruhan survei yang kami lakukan berdasarkan skala Likert, di mana ada beberapa pemahaman yang kami tanyakan terkait tingkat kepemahaman terkait konversi SKS, di mana sebagian besar mahasiswa itu masih tidak paham terkait konversi SKS yang ada di Fakultas Kehutanan. Kemudian kepahaman alur, mekanisme, dan persyaratan didominasi mahasiswa masih kurang paham. Dan terkait sosialisasi dan ketertarikan, menurut teman-teman mahasiswa yang kami pilih menyatakan bahwa mereka penting dari fakultas itu sangat penting dalam sosial tertarik. Nah, adapun hambatan dalam mengikuti program MBKM ini yang mereka jabarin terkait konversi SKS secara garis besar. Kemudian terkait nilai IPS yang belum keluar di semester. Dari beberapa sumber mereka menyatakan bahwasanya nilai yang belum keluar itu berpengaruh terhadap proses hasil seleksi MBKM itu sendiri. Kemudian terkait benefit, seperti pada umumnya mereka paparin terkait ilmu, soft skill, relasi dan koneksi tentang, dan juga pemaparan tentang dunia kerja. Nah, di sini kami menghimpun beberapa pertanyaan yang sekiranya tadi Bu Emma dan Pak Widi juga sudah sempat jawab. Secara garis besar mereka pertanyakan tentang konversi SKS yang ada di Fakultas Kehutanan. Mengingat di Fakultas Kehutanan sendiri SKS wajibnya jauh lebih besar dibanding SKS pilihan. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga terkait apakah kedepannya nanti dengan adanya program MBKM ini Fakultas Kehutanan akan merencanakan perubahan kurikulum Bapak Ibu dosen seperti itu. Kemudian terkait apakah praktek-praktek yang ada di Fakultas Kehutanan, khususnya praktek wajib, baik itu forest camp, kuliah lapangan, dan PHL atau praktek wajib minat departemen itu akan diikut sertakan juga dalam program MBKM seperti itu. Mungkin sejauh ini yang mereka mengalami kendala dalam program MBKM ini terkait konversi SKS dan juga nilai IPS yang belum keluar. Sebagai contoh, pada mahasiswa semester 5, data nilai yang ada di Dikti itu baru terupdate di semester 3, Bapak Ibu dosen seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait jejak pendapat dari mahasiswa Fakultas Kehutanan untuk program Kampus Merdeka itu sendiri. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Giri Novrian telah menyampaikan hasil survei yang telah dihasilkan. Kemudian izin bertanya juga, Mas, terkait list pertanyaan ini, apakah perlu dijawab langsung oleh narasumber atau kita alihkan langsung ke sesi tanya jawab? Terkait list pertanyaan, ada ini mungkin tanggapan dari Bu Emma atau Pak Widi terkait pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum sempat disampaikan sama teman-teman yang tadi. Seperti itu. Dibesarkan lagi aja, Mas. Biar sama-sama enak ya melihatnya. Saya akan coba jawab. Tadi sebenarnya di paparan saya sedikit banyak sudah bisa dijadiin patokan ya. Sesederhananya adalah CPMK. Jadi kalau tadi misalnya mata kuliahnya apa, teman-teman sudah ngambil misalnya konservasi sumber daya hutan kayak gitu ya. Konservasi sumber daya hutan itu SKS-nya 2 SKS. Terus kemudian teman-teman ambil kegiatan program whatever gitu MBKM yang ekuivalensi dengan 2 SKS. Tadi yang saya sebutkan ya, 1 SKS kalau misalnya itu aktivitinya full satu hari gitu, itu minim 6 hari aktivitinya dan CPMK-nya setara. Nah, sehingga activity itu tadi kegiatan program atau apapun yang disebut di dalam MBKM itu bisa diklaimkan menjadi mata kuliah KSDH tadi gitu.
Gitu ya, sesederhana itu, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang rumit-rumit ya, prinsipnya. Dan untuk memudahkan, sekarang kami dalam proses untuk mengumpulkan semua CPMK mata kuliah kita, jadi kodenya mata kuliahnya apa, terus CPMK-nya apa masing-masing, nanti sehingga mudah teman-teman untuk membuat kesepadanan, begitu ya, bagaimana caranya. Bu, saya ikut program ini, activity-nya ini, nanti kan kita akan buat form-nya gitu ya, supaya mudah diisi, activity-nya apa, misalnya judul programnya, activity-nya ngapain, waktunya seberapa, CP-nya apa. Nah, terus kemudian teman-teman mengusulkan begitu ya, ini setara dengan mata kuliah ini gitu. Sekian SKS. Nah, nanti ketika itu misalnya ikutnya program dikti, ya itu seleksinya manut dikti, bukan kita gitu ya. Nah, ini yang saya juga nggak tahu kok nilainya baru semester 3. Kita itu setiap semester joyak-oyak ngisi data PD dikti loh. Nggak mungkin ada yang kececer gitu. Saya tidak tahu kok keluar baru semester 3 gitu ya. Ini yang saya nggak ngerti, ini dikti kelirunya di mana. Padahal kita setiap semester itu diburu-buru ya. Ini seperti ini minggu depan ini kita sudah mengisi semua nilai, bahkan nilai T aja nggak boleh gitu. Jadi kalau Mas Mbak punya nilai T, saya sangat support untuk segera menghubungi dosen pengampu untuk mengurus itu T-nya karena apa gitu. Karena itu tidak boleh ada T di dikti itu. Nah, ini yang kemudian jadi bisa membuat repot semua pihak begitu. Termasuk mungkin tadi teman-teman yang harus ikut program-program apa di dikti. Karena itu nggak mungkin terjadi karena kita tiap semester itu di bahasa Jawanya tuh dioyak-oyak gitu untuk mengisi gitu. Terus bagaimana pandangan dosen fakultas? Kalau Ibu Bapak dosen ini apa ya? Saya gimana jawabnya? Saya nanti kesalahan lagi mewakili Ibu Bapak dosen. Sangat kalau saya melihat ya sangat welcome gitu. Teman-teman belajar di mana-mana gitu ya. Kemarin sambutan Pak Dekan apa ya? Atau siapa ya? Saya kok lupa pada saat PPSMB itu mengatakan bahwa karena tidak bisa ke kampus itu sebenarnya dimanapun itu menjadi kampus kalian gitu, siapapun menjadi guru kalian. Nah ini hal-hal seperti itu tuh kita tuh udah dari dulu gitu, nggak cuma zaman pandemi gitu. Tapi terus kemudian tidak bisa diartikan itu terus dosen itu, yo kamu nggak ngambil mata kuliah aku nggak apa-apa, terus ya wes, bukan begitu ya artinya. Anda tetap harus menempuh mata kuliah itu gitu. Tapi caranya seperti apa lah itu yang dimerdekakan gitu. Jadi tidak oh kamu awas ya nggak ngambil mata kuliahku ya karena kamu mata kuliah misalnya survei pemetaan hutan misalnya mata kuliah saya gitu kok kamu ngambilnya di IPB ya yo saya nggak boleh pokoknya kamu ngambilnya harus di saya nggak ada seperti itu. Jadi sepanjang Anda itu bisa menunjukkan ekivalensi mata kuliah apa yang tadi mau ditempuh itu tidak di dalam prodi itu kita very welcome. Tapi ini saya kembali lagi menekankan ya itu penilaian saya pribadi ke Ibu Bapak dosen tidak mengatasnamakan beliau-beliau. Tapi pada prinsipnya itu bukan berarti terus ini kan saya sudah menempuh 20 SKS. Terus kalau misalnya disetarakan dengan teman-teman angkatan 21 gitu ya. Paketnya kan ini yang semester ini 23 nih saya buat 23. Terus yang 20 itu ditempuh di luar gitu. Boleh nggak begitu? Ya kalau saya 21 jelas nggak boleh. Itu nggak ada ketentuannya di MBKM juga belum boleh ininya. Kita harus tadi kalau Pak Wadek membahasakan makanan pokok kita dulu habisin gitu. Nah ini yang saya perlukan bukan berarti terus 20 SKS itu diambil di luar terus kemudian dipaksain disamakan sehingga oke, sudah lulus mata kuliah itu nggak bisa. Ya memang benar-benar harus ada buktinya bahwa mata kuliah tertentu itu memang layak untuk diekivalensikan dalam bentuk pembelajaran yang berbeda, DKP yang lain. Nah, itu ada nilainya. Nah, kalau proses seleksinya benar-benar ikut pada dikti ya, kalau misalnya MBKM-nya itu dikelola oleh dikti, itu kita sudah tutup mata, Mas katakanlah, itu mesti sudah terjamin lah. Sepanjang itu sudah ada activity-nya, ada CP-nya, ada ininya, terus kemudian ada nilainya, kita akan dari Anda sendiri bisa menunjukkan ini equivalent dengan ini, di-approve oleh DPA, kita akan approve gitu.
Terus bagaimana tindak lanjut? Nah ini IPS yang belum lengkap ini yang saya nggak ngerti. Kalau tim Dikti nanti mungkin Pak Wadek bisa memberikan penjelasan ya, karena saya sendiri juga sudah, karena saya dioyak-oyak Dikti sehingga saya juga ngoyak-oyak ibu bapak yang lain, sampai saya kemarin dikatakan kewanen gitu ya, menagih nilai, karena saya juga takut nanti kalau saya kayak debt collector nagih nilai nanti bikin imun ibu bapak turun kan senewen juga nanti. Lalu bagaimana sistematika tadi ya sudah saya sampaikan beberapa kali, saya ulang. Kemudian misalnya tadi ya tidak ada sama sekali, katakanlah memang tidak ada sama sekali yang bisa diekuivalensikan. Terus kemudian sebenarnya bisa paling tidak itu tadi 10 maksimal paling banyak di pilihan bebas kalau misalnya memang mau dimasukkan ke sana. Nah, yang 10 tadi betul kita bisa masukkan di dalam SKPI. Apa SKPI? Ini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Kita akan masukkan di situ. Nah, ini di chat juga ada pertanyaan ya. Kalau saya mau ngambil tapi tidak mau klaim di KRS gimana ya? Boleh, monggo. Itu kan sama dengan yang pertukaran mahasiswa ke luar negeri ya. Mereka ikut kuliah, ikut workshop, ikut kegiatan lab gitu. Tapi selama ini kan memang tidak klaim ke KRS gitu ya. Ya lumayan ketinggalan 1 semester, tapi faktanya pada bisa ngejar lah. Biasanya sih bukan ngejar, tapi sudah nabung ya. Nabung SKS gitulah. Temennya ambil 20, 21, terus dia semester-semester sebelumnya itu sudah ngambil pol-pol 24, sehingga ketika dia harus pergi dia ngejarnya tidak terlalu banyak begitu. Terus kemudian misalnya saya ngambil MBKM, ini ada pertanyaan sekalian ya di chat. Saya ambil MBKM 20 dan saya punya jatah bisa ngambil 24 SKS. Boleh nggak yang 4 itu nanti ngambil di kampus? Boleh, supaya tidak ketinggalan banget. Silahkan, very welcome. Selama apa namanya, si masternya membolehkan mata kuliah itu sampai 24, monggo saja. Monggo Pak Widi, ini untuk pertanyaan nomor 3 ini yang saya misterius, nggak tahu gimana ini PD Dikti kok bisa seperti itu. Ya, itu juga pertanyaan kita ya, Dek. Di mungkin kalau ada beberapa nilai yang terlambat itu masuk akal. Tapi keterlambatan itu ya karena sesuatu hal yang memang harus kita lakukan, sebagaimana di awal pandemi kemarin kayak forestry camping, kayak yang lainnya sebagainya, itu kita memang mundur. Nah, daripada kita terjun ke lapangan on schedule, tapi pada saat-saat pandemi tentu kita tidak berani. Nah, saya mohon info mata kuliah apa yang nilainya nggak keluar itu apa ya? Kalau untuk yang praktek-praktek yang karena efek pandemi masuk akal, karena memang belum kita lakukan waktu itu loh ya, sehingga pelaporan menjadi terlambat, pelaporan nilainya ya. Ya kegiatannya kan juga delay ya, termasuk misalkan PIK atau forestry camping, KL yang untuk yang semester ini kan harusnya kemarin-kemarin kita lakukan. Tapi karena ada PPKM dan sebagainya, kita harus vaksin dulu 2 kali dan sebagainya. Baru akan kita lakukan kemungkinan mungkin setelah midterm. Itu misalkan nilai belum keluar yang harusnya kita laporkan di Agustus nanti, ya wajar karena memang belum kita laporkan. Itu ini konteksnya seperti apa. Tapi kalau untuk yang terkait dengan nilai-nilai yang sewajarnya sudah keluar kok belum keluar, itu jawaban ada di adminnya PD Dikti di pusat itu. Itu ya. Itu entah kesalahan admin, entah kesalahan pengisian, entah kesalahan sistem dan sebagainya. Ya kita hanya bisa menduga-duga saja tanpa bisa memberikan penjelasan. Begitu ya. Jadi ini konteksnya seperti apa nanti dilihat aja nanti. Kalau itu kesalahan kita mungkin bisa kita revisi. Oh, untuk mata kuliah yang orang lain sudah dapat deh Pak. Misalkan anatomi kelasnya Pak Widi. Itu ada 10 orang yang nggak keluar nilainya. Ya nanti saya cek, jangan-jangan saya lupa untuk ngentri nama-nama itu. Gitu ya. Nah, ini seperti yang disampaikan Bu Emma tadi, untuk semua pertanyaan sudah hangat baik, saya rasa sudah cukup jelas. Bolehkah ngambil yang tidak bisa di CPMK-kan? Boleh, tetapi kan batasannya, batasnya yaitu 10 SKS. 10 SKS itu sebenarnya adalah 6 sampai 10 SKS, karena batas atau kuota pilihan bebas kita itu 6 SKS saja. Tetapi orang lulus S1 itu boleh lulus dengan 144 sampai 148 SKS.
Ada ekstra 4 SKS, silahkan kalau mau memperkaya ilmunya. Jadi 6 tambah 4 jumlahnya 10. Loh, mata kuliah apa yang kira-kira sama, bagaimana nanti cara mengekuivalensikan mata kuliah yang tidak ada dalam CPMK Kehutanan? Ya nanti kita lihat, yang penting nanti workload-nya oke, ya, dan itu ada kriteria dari mungkin instansi pendidikan yang akreditasinya setara dan sebagainya, nanti akan kita lihat. Contoh ini ya belum terlaksana, ini lagi istilahnya rembukan. Misalkan saya sekarang komunikasi dengan dosen-dosen ISI, dengan apa itu namanya Institut Seni Indonesia sana. Misalkan ada mata kuliah menarik, misalkan Applikom, aplikasi komputer untuk desain mebel dan kerajinan. Ya diajari Corel Draw, diajari Photoshop, Adobe Illustrator dan sebagainya sampai desain seperti itu tidak ada di dalam daftar mata kuliah pilihan bebasnya THH. Tapi nanti melihat CPMK-nya yang dari isi ternyata isinya bagus, workload-nya memadai dan sebagainya, itu bisa dikonversi menjadi salah satu pilihan bebas sekian SKS yang bisa di-entry ke dalam si mastermu. Jadi ya, mudah-mudahan nanti seperti itu, dan itu nanti per instansi akan berbeda-beda konteksnya. Misalkan dengan yang HTI nanti dengan yang BKSDA dan sebagainya, nanti ada, saya rasa nanti ada tim untuk nyaring itu. Gitu ya, jadi boleh workload-nya oke, dan apa jalur keilmuannya masih ya nyambung, ada manfaatnya untuk seorang lulusan kehutanan. Gitu ya. Misalkan filsafat boleh nggak Pak? Ya mungkin boleh ya. Untuk memperkaya bagaimana kita berpikir hutan kok rusak, kira-kira ada jawaban yang sofis untuk menjawab itu. Saya rasa nanti bisa ada argumen untuk ke sana juga. Silahkan untuk diusulkan ketika nanti mau mengekuivalensikan. Begitu ya adik-adik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Emma dan Bapak Widi. Dan seterusnya mungkin dari Mas Geri, apakah sudah cukup untuk survei dan pembahasan terkait pertanyaan-pertanyaan? Kalau yang dari paparin mungkin terkait ini Bu, yang belum sempat dipaparin di slide, itu mengenai apakah nanti praktek-praktek wajib di kehutanan, misal seperti forest camp, kuliah lapangan, praktek wajib minat itu akan diimplementasikan ke program kampus mereka juga. Kemudian apakah kedepannya dari Fakultas Kehutanan sendiri akan menyesuaikan atau melakukan perubahan kurikulum terkait program kampus mereka ini? Seperti itu. Ya, untuk perubahan jelas kita sudah bukan karena kenapa-kenapa ya, karena memang ketentuannya memang kita harus melakukan perubahan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak sekarang aja pertanyaannya ya, karena memang produk kurikulum 2018 ini belum lulus, nah itu masih jadi ketua lab CS ini. Jadi, kita masih menunggu lah kalau mereka sebenarnya ya ada sampel katakanlah yang lulus tahun depan, itu juga kita sudah saat ini paling tidak kita sudah mengumpulkan apa saja yang perlu kita review, yang sudah kita review bahkan gitu ya. Kemudian solusi-solusi apa yang akan kita masukkan ke dalam kurikulum yang baru begitu ya, karena ada seperti saya nggak tahu kalian ngerti nggak ya, intinya kurikulum itu berganti kalau ada proses review, baik dari tuntutan peraturan, tuntutan pasar. Jadi kalau misalnya apalagi sekarang misalnya ya tuntutan pasar sarjana kehutanan kan beda dengan angkatan saya. Kita sama-sama sarjana kehutanan gitu. Tapi mungkin seperti Pak Widi, kalau zaman saya dulu nggak bisa komputer ya bisa lulus aja gitu. Tidak bisa bahasa Inggris ya bisa lulus aja. Sekarang kan enggak. Kalau begitu kalian bahasa Inggrisnya sama-sama sama sekali zonk, nggak bisa pakai Microsoft Word atau Excel ya nggak bisa gitu. Jadi, tidak diwajibkan secara khusus sendiri bahwa ada mata kuliah komputer gitu ya. Tapi kan itu by proses gitu, Bapak harus bisa gitu di dulu zaman saya masih menyebutkan diprioritaskan bisa menggunakan komputer. Nah, sekarang mungkin yang kelihatan masih diprioritaskan untuk yang bisa GIS. Nah, hal-hal seperti itu gitu yang kita perlu buka mata gitu ya. Sebenarnya ekspektasi terhadap SHUT itu kayak apa sih?
Nah, ini yang hal-hal seperti itu yang terus kemudian kita masukkan lagi dan kita ramu dalam bentuk kurikulum yang baru. Jelas, jawabannya jelas, kita akan melakukan perubahan kurikulum memang dalam tidak semester depan ya, karena memang tadi alasannya seperti saya ungkapkan, bahasa Jawanya durung wayahe begitu, terlalu dini untuk itu. Terus tadi yang berikutnya apa? Yang satunya apa Mas? Kalau aku lupa. Terkait praktek-praktek yang ada ya. di fakultas, Bu. Untuk yang awal, yang PIK sama apa namanya? PIK itu Forest Camp dan juga KL ya, kuliah lapangan enggak. Karena apa? Karena itu semester 2. Seperti saya sampaikan bahwa MBKM meskipun nanti kita di kurikulum baru pun secepat-cepatnya itu di semester 4, tapi sebenarnya kita lebih senang melihat itu semester 5 lah. Kita sudah Anda 2 tahun ngenalin prodi itu udah cukup, habis itu silahkan main keluar kemana itu kita izinkan gitu ya. Jadi memang kalau yang 2 itu memang enggak. Nah, itulah kenapa tadi ketika saya menyampaikan paparan, misalnya Anda ikut magang terus kemudian mau bawa PUPHL, mau membawa PU minat, itu silakan aja. Jadi buku panduan diminta dari panitia lah katakan begitu ya. Terus kemudian aktivitinya ngapain, terus kemudian Anda ketika di tempat praktek atau tempat magangnya itu ada waktu untuk bisa diakomodasikan untuk masuk ke situ, nah itu kita klaimkan. Kan sudah ada, jelas CPMK-nya ada, terus kemudian activity yang harus dilakukan ada, sekian jamnya ada, terus nanti tinggal proses PJ dengan dosen gitu. Itu bisa. Jadi yang bisa jelas PU minat dan PUPHL untuk praktek. Begitu. Nah, yang skripsi mata kuliah magang sendiri, problema kehutanan itu sangat kita support karena sebenarnya memang konsumsinya ini semester 5 ke atas ya. Monggo itu dibawa untuk bisa diklaim menjadi activity BKP apapun bentuknya yang bisa untuk diklaimkan di KRS begitu. Gitu ya, Mas Geri, Mbak Fiana. Baik Bu, terima kasih Bu informasinya. Ya, mungkin bisa dikembalikan sama moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Emma yang sudah menanggapi pertanyaan dari Kak Geri. Mungkin selanjutnya karena berhubung waktunya juga masih ada, beralih kepada sesi pertanyaan lagi, Ibu, sesi tanya jawab. Karena tadi untuk Kak Andrean dan Kak Meitika sudah dijawab juga, mungkin kita langsung ke Kak Cut Devina. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Cut Devina dari THA 2021. Izin bertanya, untuk pendaftaran beberapa program MBKM membutuhkan data dari Dikti. Namun terdapat kesalahan data di data sendiri, untuk membenarkannya itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Pak Wadek ya, mungkin yang menjawab ya. Mohon maaf Dek, saya tidak semuanya tahu. Artinya ya saya kadang-kala ini saya berkomentar saja nggak menjawab ya. Di PD Dikti itu nama saya aja gelarnya masih Eshud. Padahal saya udah sekolah tenanan loh ya biar jadi dokter. Itu gelar saya aja itu masih Eshud. Dan saya sudah ngomong ke admin juga, ini untuk update gimana gitu. Ya masih aja Eshud sampai sekarang. Ya nanti tak sampaikan lah istilahnya, karena saya untuk yang admin dan sebagainya tuh ya kadang-kala seperti itu. Saya nggak ngerti permasalahan teknisnya seperti apa. Mungkin kita yang salah nggak ngupdate atau bagaimana. Tapi kalau untuk kewajiban kita melakukan updating, itu sudah kita lakukan. Intinya seperti itu yang bisa kita sampaikan ya. Perkara itu muncul di laman orang lain atau tidak, itu kan kita nggak bisa jawab apa-apa ya. Mandeknya di mana. Seperti itu. Untuk Mbak Cut Devina ya, misalkan kesalahan dari data itu sendiri, barangkali ketika entry data semester kita keliru. Ya, data-data dasar yang mungkin adik-adik sendiri juga entry, masih keliru. Kalau itu kekeliruan itu juga keliru di semester atau di data-data kita di fakultas, tolong sampaikan, kita akan bantu. Tapi untuk yang ada di sana, ya kita nggak bisa komentar apa-apa ya. Betul. Apa yang kita saluran informasinya itu sudah benar, kita sudah selaras ya. Paling cuma kita berkomentar aja, Pak, data yang kita sampaikan kok belum sinkron dengan yang ada di tampilan antar mukanya PD Dikti. Kan gitu ya? Ya. Itu yang Mbak Cut ya? Ya, betul sekali. Itu saya sendiri
males jadi nyontoh yang jelek deh. Kalau Pak Widi kan rajin ikut hibah-hibah penelitian yang diselenggarakan Dikti. Padahal persyaratannya itu harus memenuhi ketentuan prasyarat itu loh, termasuk gelar dan seterusnya. Padahal datanya Dikti itu kalau saya bilang ya katrok itu tadi. Padahal kita sudah bilang kita kan harus lewat ke universitas ya, menyampaikan ke Direktorat Penelitian bahwa itu nama kita keliru karena nggak tahu sebabnya, padahal kita sudah update. Misalnya sekolah dari luar negeri kan kita perlu penyetaraan ijazah ya, kita sudah lakukan, dan itu juga dilakukan 2 jalur ya, online dan juga datang untuk verifikasi. Itu ternyata masih aja seperti itu begitu. Nah, yang bisa dilakukan, saya nggak tahu gimana cara benerinnya. Yang bisa saya lakukan adalah monggo nanti di screenshot aja, terus kemudian disampaikan yang benar seperti apa. Nanti coba kita teruskan ke PIC MBKM di universitas ya. Semoga mereka bisa membantu untuk menginformasikan ke admin Dikti untuk bisa mengupdate data itu. Tapi kenapa itu bisa terjadi dan caranya membenarkan seperti apa, saya juga nggak ngerti. Tapi ya itu ikhtiar kita untuk bisa mencoba untuk membenarkan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan di Anissa Sekar. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Anissa Sekar dari MH 2020. Izin bertanya, apabila MBKM yang diikuti tidak ekuivalen dengan mata kuliah yang diambil pada semester terkait, apakah harus tetap mengikuti perkuliahan, dan apakah bisa mendapatkan keringanan atau bagaimana? Terima kasih. Sebentar, ada telepon masuk, tapi sudah saya decline. Oke, saya nggak ngerti ini. Izin bertanya apabila diikuti tidak ekivalen. Tidak ekivalen kan berarti tidak masuk di dalam KRS maksudnya, atau bagaimana ini? Aduh, sebentar Bu, ada telepon masuk, tapi bukan, lupa lagi. Tidak ekivalen dengan mata kuliah yang diambil pada semester terkait. Kan tidak harus di semester itu, nggak apa-apa kalau saya bilang ya harus ditempuh. Jadi gimana ya kalau saya mau menjelaskan, di buku panduan kan ada ya, apa sih namanya, kita menyebutnya sebagai peta ya, peta belum gitu. Semester 1 apa, semester 2 apa, yang paket betul-betul nggak bisa diganggu gugat itu semester 1, semester 2. Tapi semester 3, semester 4 dan seterusnya itu terserah Anda gitu, maunya seperti apa. Karena misalnya paket yang kita buat kan 21 SKS. Sementara misalnya kalau IPK Anda itu mencukupi, Anda boleh sampai 24 gitu. Sebaliknya, jika IPK-nya kurang kan Anda dibatasi. Hanya bisa 18 atau lebih sedikit lagi misalnya. Nah, itu ketika kejadian seperti itu kan Anda nggak bisa menempuh mata kuliah yang paketnya, quote-unquote paketnya peta kurikulum gitu. Tapi Anda harus mengejar di semester berikutnya, selain memperbaiki yang nilainya kemarin masih jelek. Begitu kalau misalnya mau dikatakan. Nah, ini yang saya mencoba menerjemahkannya ini, saya tidak tahu keringanan apa yang dimaksud. Kalau keringanan terus kemudian tidak mengambil mata kuliah, jelas tidak, nggak bisa, karena memang harus ditempuh semua. Kalau mata kuliah, jadi gini, seorang mahasiswa sebelum dinyatakan bisa lulus sebagai sarjana kehutanan, kan dia harus menempuh minimal 144 SKS. Paham ya? 144 SKS. Nah, dari 144 SKS itu yang 120, kalau saya nggak salah ingat, 120 itu WF. WF itu termasuk skripsi, KKN, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama, bla and bla itu. Semuanya ada di situ. Blok gitu ya. Terus kemudian ditambah dengan 20 SKS lagi. 20 berarti nggak ada 120, 119-an berarti. 20 SKS dari minat. Itu juga wajib ditempuh semua. Begitu. Nah, caranya menempuh gimana? Nah, ini karena ada MBKM, caranya menempuh bebas malah gitu loh. Sepanjang itu bisa menunjukkan ekivalensinya. Jadi ketika Anda menempuhnya di IPB misalnya, untuk mata kuliah ini cocok nih, namanya nggak harus sama, tapi CPMK-nya kan bisa dilihat gitu. CPMK-nya ini, oh ini berarti bisa. Nah itu kalau disebut keringanan ya sebenarnya juga enggak gitu. Sepanjang Anda bisa mencocokkan bahwa itu bisa ditempuh dan diekvivalensikan dengan mata kuliah, itu berarti Anda sudah menempuh dari situ. Nah
dari 118 tambah 20 itu kan berarti masih kurang 6 SKS untuk ke 144. Nah, itu pilihan bebas. Itu bukannya bebas nggak diambil, nggak boleh, harus ngambil gitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah menempuh 138, skripsi sudah selesai, KKN sudah selesai, tapi sama sekali nggak ngambil pilihan bebas, ya ora sido lulus. Ada keringanan, Bu? Ya nggak ada. Karena itu meskipun namanya pilihan bebas, itu harus Anda tempuh gitu. Jadi jangan disalahin. Kemarin itu ada kasus begitu. Semua saya mata kuliah sudah habis, Bu. Loh, kok ini jumlahnya nggak ada 140? Karena kalau mau pendadaran kan dihitungan 140 mestinya. Karena yang belum keluar nilainya kan hanya perhubungan khusus dan juga skripsi. Gitu. Kok belum ada 140? Ternyata pilihan bebasnya kurang. Tidak memperhatikan bahwa harus ngambil pilihan bebas. Pilihan bebas itu bebas apa yang mau diambil gitu. Tapi jumlahnya tadi minimal 6. Maksimal sekarang 10 gitu untuk lulus 148. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau MBKM itu sama sekali nol putul, tidak ada ekivalensinya, itu aneh buat saya. Karena saya sangat mendorong kalau itu bisa dipakai untuk skripsi, kenapa enggak gitu? Enggak ada yang tidak harus apa ya, kecuali memang pendadarannya. Persyaratan kita mewajibkan Anda harus sudah 140 SKS tertempuh semua gitu ya mata kuliahnya, baru Anda bisa pendadaran. Tapi kalau proses skripsi terus segala macamnya itu dilakukan sambil ngambil juga mata kuliah, itu very welcome, no problem bagi saya. Karena saya mengamati kemarin pada saat presentasi Monef MBKM itu bahkan kurikulum baru ya, baru akan jalan besok dari satu prodi di sekolah vokasi, itu begitu. Jadi semester 1 sampai 5 itu wajib ya, pokoknya itu di dalam prodi, terus kemudian 6 7 itu dia keluar, terus kemudian 8 itu isinya hanya KKN dan skripsi. Nah, itu kalau di kita kan skripsi misalnya mau ditempuh di depan, tinggal nanti ujian setelah semuanya clear, saya kira tidak masalah kelindingnya di belakang. Ini yang saya nggak tahu maksudnya keringanan ini, tidak ada keringanan apapun ya. Kalau mata kuliah itu belum ditempuh ya nggak bisa ya, dikejar Anda. Mau saya sudah siap pendadaran ini, Bu. Ya nggak bisa, kurang kok SKS-nya. Nggak kurang mata kuliah wajibnya gitu. Tidak ada keringanan sama sekali. Jadi semoga tadi menjawab ya, karena kita memang ya seperti itu gitu. Jadi kita memang berusaha jangan sampai Anda pergi 1 semester terus terbuang sia-sia. Perkaranya apa? Perkaranya Anda aja yang mungkin ya malas, tidak mau gaduk-gaduk ke tadi ekivalensi. Karena mestinya paling tidak magang, terus tadi skripsi, problema kehutanan, beberapa mata kuliah yang memang relevan, kecuali memang terus tadi MBKM-nya ngasal, ngambil sesuatu yang sangat tidak relevan dengan sarjana kehutanan, ya nggak ada di kurikulum kita. Nah, ini kan repot. Nah, misalnya pun begitu, tadi seperti saya sampaikan, bahwa ada 10 SKS slot yang bisa kita klaimkan di pilihan bebas, paling tidak untuk supaya tidak benar-benar zong pergi 1 semester nggak ada SKS sama sekali. Harapan kami. Tapi tadi juga ada pertanyaan ya, saya nggak mau klaim. Ya monggo saja, kan merdeka, tidak ini. Kalau misalnya mau klaim, aktiviti pekerjaannya nambah konsekuensinya gitu ya, harus membuat tabel ekivalensi tadi supaya kita bisa memasukkan itu sebagai menempuh mata kuliah tertentu. Gitu Mbak Viana. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Mungkin teman-teman berhubung diskusi ini memang sangat antusiasmenya luar biasa Ibu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa diapresiasi lebih dulu teman-teman semua. Dan karena ternyata waktunya juga sudah cukup untuk diskusi singkat kali ini, mungkin selanjutnya adalah pembacaan notulensi. Izin membacakan notulensi. Jadi untuk kampus Merdeka dilaksanakan secara sukarela atau tidak mengekang. Untuk jenisnya ada pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, riset, proyek wirausaha, studi, dan pengabdian masyarakat. Pada Fakultas Kehutanan,
Dimungkinkan untuk free form itu tidak mungkin karena maksimal pengambilan 6 SKS saja, teman-teman. Dan untuk alurnya di Fakultas Kehutanan terdapat persiapan, pelaksanaan juga penilaian, di mana persiapan itu dengan inisial MBKM Kemitra dilanjutkan dengan pembuatan proposal BKP oleh departemen atau fakultas. Dan selanjutnya akan berhubungan dengan persiapan seperti pemberkasan. Untuk pelaksanaan terdapat sisi pembimbingan pada mitra dan bantuan dari pembekalan dosen pembimbing. Sedangkan untuk penilaian, akan ada penilaian dan tahap laporan setelah mahasiswa melakukan BKM dengan penyerahan dokumen serta hasil pekerjaan. Sedangkan untuk jumlah SKS yang akan diperoleh oleh mahasiswa terkait, tergantung pada jumlah yang disetujui oleh masing-masing prodi pada proposal yang telah diajukan. Mungkin untuk pembacaan notulensinya seperti itu, teman-teman. Sebelum saya alihkan kepada MC, ada sedikit kenang-kenangan dari Lem FKT UGM untuk Ibu Emma. Mungkin teman-teman dari Lem bisa bantu share screen. Baik, mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman, apakah sudah? Baik, sudah. Maka karena misalnya sudah untuk kenang-kenangannya juga, mungkin bisa tolong di-remove untuk share screen-nya, teman-teman. Baik, terima kasih karena untuk rangkaian sesi pematerian ataupun tanya-jawab ternyata sudah berjalan dengan lancar, dengan antusiasme yang luar biasa. Semoga harapannya ke depan untuk Kampus Merdeka terutama di Fakultas Kehutanan akan berjalan dengan lancar dan banyak yang mendaftar, Ibu. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Terima kasih, bisa dialihkan kepada MC kembali. Baik, teman-teman, kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelumnya, jangan lupa mengisi presensi yang sudah tertera pada kolom chat ya, teman-teman. Sebelum diakhirinya acara diskusi singkat pada siang hari ini, mari kita mengabadikan momen terlebih dahulu. Ayo teman-teman, kita on cam dulu. Oke, teman-teman, aku hitung ya. Udah pada on cam belum? Oke, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat pada acara diskusi singkat pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Emma yang telah bersedia menjadi narasumber kita. Terima kasih banyak kepada Pak Widi dan Pak Kahar yang bersedia hadir pada diskusi singkat pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber dan juga moderator, serta teman-teman yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan juga salah perbuatan. Sekian, mari kita tutup bersama acara diskusi singkat pada siang hari ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Akhir kata, saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Yeay. Silakan lanjut ikut acaranya universitas ya. Itu pastinya informasi menarik. Izin live. Matur Bu Emma, Pak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Oh, I want you to the bone. Oh, maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me. That's your presence the ground. Maybe I get you hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Panitia foto dulu. I'm already yours. Speakernya di stop. Cek WA, Dim, cek WA. Oke. Mati Mas, HP ku Mas. Lah, kok lagunya hilang? Ini gimana nih yang bukan panitia? Waiting room aja. Hah? Bukan. Aku tidak kenal namanya. Ini mau foto nggak panitianya? Foto bentar, ini lagi di remove. Oke. Ayo, refresh. Ayo guys, kita senyum. Oke, aku aja lah yang foto. Aku Ayo, juga. 1. Ya. Dari atap kok. Ya. 1, 2, 3. Ayo, ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Makasih
kasih Mas Danis. Halo, keren kalian. Keren. Keren banget, Pak. Salut. Oke Mas, Bayu, makasih. Mas. apa mau disampaikan, Bay? Kata-kata dari Mas. Apaan, Ju? Aku top. Udah bagus tadi apa jalannya diskusi udah apa ya istilahnya udah bagus lah, itu aja dari aku top dah. Semangat teman-teman semuanya. Ini agendanya udah nggak ada ya, Dim, teman-teman. Adanya ini Mas, evaluasi. Oh, Eva. Mau evaluasi sekarang, Bu? Boleh sekalian aja. Tapi bukan ini sih, apresiasi. Langsung diambil aja ya. Mungkin tadi secara keseluruhan pelaksanaan sikat dari aku pribadi apresiasi sama teman-teman yang bertugas semuanya, meskipun tidak langsung di handle di lapangan, tapi teman-teman bisa melaksanakan dengan sangat bagus gitu. Meskipun aku nggak yang ini, aku juga nggak liatin teman-teman di sana. Sebenarnya mohon maaf ya, nggak bisa temenin juga gitu. Tapi secara ini jalannya diskusi udah mantap, meskipun